Saja nih ya, Pak Arif. Monggo, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman semua. Malam Mas. Oke, Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. oke ya. Waalaikumsalam. 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 Oke, Waalaikumsalam. malam ini ya, ini kan saya dapat undangan nih dari Pak Arif ya. Jadi malam ini katanya ngilmu bareng online ya. Kemudian topiknya itu tentang dasar pemrograman dengan Python ya. Oke, tadi saya sudah dikenalin ya sama Pak Arif. Jadi home base saya itu ada di Prodi Teknik Komputer di Universitas Amikom Yogyakarta ya. Kemudian nama saya Muhammad Koprawi. Kemudian itu email saya ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau mau apa ya namanya, berkomunikasi lebih lanjut ya. Itu ada koprawi@amikom.ac.id ya. Kemudian peminatan saya itu di programming sama di web security gitu ya. Kemudian itu juga WA ya. Jadi kalau mau WA juga silahkan ya. Yang penting jangan di spam ya. Emailnya juga jangan di spam gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, ini adalah hal yang pertama kali kita lakukan ya. Jadi kan ketika kita mau belajar programming nih, kita sudah belajar dari pertama bikin apa biasanya? Bikin hello world gitu ya. Terus belajar apa lagi tentang tipe data, kemudian nanti tentang operator, kemudian lagi tentang percabangan, perulangan ya. Kemudian sampai misalkan ke OOP gitu ya, Object Oriented Programming gitu. Ceritanya nih kita udah mau di atas puncak gitu ya. Ternyata ya, setelah kita berada di atas puncak, masih ada lagi puncak yang harus kita naikin gitu ya. Jadi di belajar programming itu ya seperti itu ya. Jadi kalau belum ketemu real case-nya atau kasus yang sebenarnya gitu, nah kita harus cari gitu ya. Ini sebenarnya case-nya itu seperti apa sih gitu. Misalkan belajar apa nih? Belajar Python. Belajar Python itu emangnya untuk apa gitu. Terus nanti kalau sudah bisa Python, nantinya gimana gitu ya. Oke, nah ini saya sampaikan dulu ya. Jadi kita samakan dulu persepsi apa yang disebut dengan bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang memenuhi sebutannya itu bahasa yang memenuhi Turing complete ya. Nah, jadi Turing complete itu dengan kata lain dia bisa menjalankan yang namanya Turing machine ya. Nah, Turing machine itu seperti apa? Atau Turing complete itu seperti apa? Nah, contohnya dia bisa membaca dan menulis sebuah variabel gitu ya. Nah, atau bisa juga melakukan di sini contohnya conditional branching ya, atau dia bisa juga melakukan perhitungan aritmatika. Nah, itu adalah salah satu ciri dari bahasa pemrograman gitu ya. Nah, bagaimana dengan Python gitu? Nah, Python juga termasuk bahasa pemrograman ya, karena di sana kan kita bisa membaca membaca isi dari sebuah variabel ya, menulis isi sebuah variabel, bisa melakukan nanti yang namanya percabangan, perulangan, nah bisa melakukan yang namanya perhitungan aritmatika. Nah, itu kalau misalkan dia memenuhi konsep tadi, nah berarti itu bisa disebut dengan sebuah bahasa pemrograman gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman yang mungkin ada semester baru ya atau yang sudah semester atas gitu, pasti mengenal ada yang namanya compiler ya, ada yang namanya interpreter. Nah, compiler itu seperti apa gitu. Jadi kan kalau compiler itu dia di awalnya kan kita ngetik nih, kita nulis source code, kemudian nanti dia di-compile, kemudian nanti jadi machine code ya, dan terakhir adalah output. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak C++ gitu ya. Nah, C++ itu dia termasuk compiler ya. Kenapa gitu? Jadi kan kalau kita di C++ kita nulis scriptnya, kita nulis source code-nya, kemudian kan biasanya di comment ya, di comment prompt atau yang menggunakan IDE,
kita melakukan apa? Compile gitu ya. Nah, di sana ketika kita meng-compile, hasilnya nanti apa? Akan tercipta sebuah file baru ya. Nah, itu adalah hasil compilernya tadi, hasil kompilasinya tadi ya. Outputnya jadinya sebuah file yang misalkan bentuknya .exe gitu ya. Nah, file itu bisa dieksekusi gitu. Kemudian kalau interpreter itu seperti apa? Nah, jadi interpreter dari source code, kita nulis source code, kemudian nanti ada di sana interpreternya gitu. Jadi dia semacam diterjemahkan, ditranslasikan, kemudian nanti langsung dimunculkan. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau compiler dia menghasilkan file baru yang ekstensinya .exe, misalkan ya, kalau interpreter dia menjalankan si source code-nya, tapi dia sudah melalui proses interpretasi gitu. Jadi dari sebuah source code, kemudian nanti bentuknya output-nya apa gitu. Jadi yang dijalankan di sini adalah file yang aslinya gitu atau file source code-nya. Nah, itu perbedaan mendasar antara compiler dan interpreter. Nah, si Python itu masuknya ke interpreter ya. Jadi kita ngetiknya nanti bikin sebuah source code. Nah, source code-nya tinggal dijalankan melalui interpreter ya. Nah, interpreternya nanti seperti apa, itu nanti kita bahas lagi ya. Kemudian siapa penemu Python? Nah, ini namanya ya, Guido van Rossum ya. Jadi ceritanya itu dulu si Guido van Rossum ini dia nonton yang namanya komedi ya, komedi sketch yang judulnya itu adalah Monty Python Flying Circus ya. Nah, dia mendapatkan ide dinamakan sebuah dinamakan menjadi Python. Nah, itu berasal dari situ gitu ya. Jadi di kenapa sih gitu ya dinamakan Python gitu. Nah, asalnya dari sini gitu ya. Kemudian ini komedinya ya yang ditonton oleh si Guido van Rossum tadi. Nah, untuk Python itu kalau dikenalkan secara luas gitu ya, itu sekitar tahun 90-an apa 91 gitu ya. Padahal sebenarnya untuk kayak bibitnya gitu ya, apa ya? Kayak sebelumnya, sebelum 91 itu sebenarnya si Python itu sudah dibuat gitu. Tapi masih di lingkungannya si Guido van Rossum gitu. Jadi belum dikenalkan lebih jauh lagi. Nah, sekitar tahun 91, nah itu baru dimunculkan atau diperkenalkan ke publik gitu ya. Nah, kemudian Python itu seperti apa? Di sini kan mungkin teman-teman sudah belajar Java gitu ya. Sudah ada yang belajar C++ gitu. Nah, di sini kita tidak bermaksud membandingkan mana yang lebih bagus gitu ya. Cuma dalam segi penulisan gitu ya. Python itu contohnya ini ya, print Python versus Java gitu ya. Print Python versus C++. Nah, untuk menampilkan kalimat Python versus Java itu cukup menggunakan print gitu ya. Itu di Python tuh cuma satu baris gitu. Tapi kalau di Java gimana? Oh, di Java misalkan bikin dulu kelasnya public class, kemudian nanti bikin public static void main gitu ya. System.out.println Python versus Java gitu ya. Kemudian kalau di C++ include IOStream, kemudian nanti namespace std gitu ya, kemudian baru fungsinya gitu ya. Cout Python versus C++ gitu. Jadi kalau kita lihat dari segi penulisannya, si Python lebih sederhana gitu ya. Kemudian, nah ini teman-temannya Python ya, maksudnya teman-temannya dalam hal penulisan gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar PHP, itu kan untuk menampilkan kata hello world cukup gunakan echo ya. Python tadi gunakan print. Nah, kalau nanti Ruby gunakan puts. Nah, ini semuanya termasuk bahasa yang menggunakan interpreter ya. Nah, kalau teman-teman mau download, jadi Python itu kalau misalkan teman-teman pakai Linux ya, nah pakai Linux itu dia otomatis di Linux itu sudah ada Python-nya gitu. Jadi misalkan nih install Ubuntu misalkan. Nah, di Ubuntu nanti dia sudah ada Linux-nya gitu. Kenapa gitu? Karena sebagian besar gitu ya, aplikasi yang jalan di Ubuntu itu dia perlu
si Python gitu. Jadi bisa jadi dia ditulis di atas menggunakan bisa jadi ditulis menggunakan Python, atau bisa jadi nanti ada aplikasi lain yang memerlukan library-nya si Python gitu. Nanti tinggal kunjungi ke www.python.org ya, kemudian download. Nah, kalau yang versi sekarang itu versi 3.9 ya. Ini versi terbaru. Ini baru tadi saya capture ya. Jadi ini masih baru sekali gitu ya. Kemudian nah, tools. Nah, teman-teman biasanya kan menggunakan belajar apa nih? Belajar Java. Biasanya pakai apa? Pakai NetBeans misalkan ya. Atau belajar Java lagi menggunakan apa lagi? Ada Eclipse misalkan ya. Atau C++ menggunakan apa? Misalkan menggunakan dev C, atau menggunakan MinGW gitu ya. Nah, di Python juga ada banyak ya. Pertama ada yang namanya IDLE Python. Jadi ketika kita download di sini, kita install, nah kemudian nanti sudah ada text editornya lah gitu ya, paling mudahnya. Jadi IDLE itu adalah kalau nggak salah sih Integrated Development Learning Environment gitu ya. Kalau nggak salah panjangannya itu gitu. Jadi sewaktu kita install Python, caranya gimana nginstal? Tinggal download, double klik, next, next, next gitu ya. Jadi sangat mudah ya untuk menginstal si Python gitu. Kemudian ada lagi yang namanya PyCharm ya. PyCharm ini IDE juga, tapi dia ada versi community atau versi komunitas dan versi berbayarnya ya. Jadi mungkin kalau yang mau terlihat eh, menggunakan IDE itu kan dia terintegrasi ya, namanya aja kan Integrated Development Environment gitu. Jadi dia terintegrasi dengan si Python-nya gitu. Misalkan nih kalau mau buat sebuah function, ketikkan dev gitu ya, dev, kemudian nanti dia langsung muncul nih. Oh, kalau mau bikin function nanti langsung ada tampilannya gitu ya. Jadi kita langsung pilih dev gitu. Atau nanti mau mereferensikan ke function yang mana, dia langsung bisa munculkan gitu ya. Tapi ini ada yang versi berbayarnya dan versi komunitas gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang seru gitu ya, Anaconda gitu ya. Ada Python, ada Anaconda gitu ya. Ada lagi sebenarnya di Windows itu Boa gitu ya. Jadi nama-nama ular semua gitu. Jadi ada Anaconda. Nah, Anaconda ini dia sangat lengkap gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada macam-macam. Selain si Python-nya sendiri, nanti ada juga apa? Ada juga library-library yang lengkap ya. Nanti teman-teman bisa searching namanya Anaconda. Nah, Anaconda ini biasanya ukurannya besar gitu ya, karena dia sudah membawa banyak library ya, misalkan untuk keperluan develop website. Nah, di sana tuh ada Flash gitu ya, ada Django gitu. Kemudian yang lainnya lagi masih banyak gitu ya. Atau yang maunya online nih, ada yang namanya Google Colab ya. Jadi Google Colab ini juga sangat populer ya. Jadi kalau mau akses nanti ke collab.research.google.com, nanti login aja menggunakan email Google. Nah, di situ kita bisa menggunakan resource-nya si Google ya. Jadi kita mau bikin apa nih? Mau melakukan, mungkin ada yang sudah tahu machine learning mungkin gitu ya. Kita mau melakukan training terhadap sebuah data. Nah, biasanya kan kalau training itu dia butuh waktu yang lama gitu ya, dan butuh resource yang gede gitu. Kalau menggunakan komputer sendiri gitu ya, atau laptop sendiri yang nyalanya misalkan harus berjam-jam ya, 6 jam gitu ya sampai 10 jam. Nah, itu kan apa namanya? Kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya Google Colab ya. Tapi di Google Colab itu kalau nggak salah 12 jam sekali dia di reset ya, tapi udah lumayan ya. Kemudian ada yang namanya interpreter online ya ini. Jadi ada python.org/shell. Nah, kita bisa langsung mencoba Python tanpa harus menginstal di komputer kita gitu. Kita gunakan aja yang namanya interpreter online ya. Ada yang namanya /shell ya. Kemudian ada lagi nih yang namanya replit ya. ripple.it/language/python 3 ya. Oh iya, ngomong-ngomong ya, kalau Python itu sekarang kan versinya versi 3 ya. Nah, sebelumnya itu ada versi 2 gitu. Nah, versi 2 dan versi 3 itu secara penulisan kodenya itu sudah banyak berubah gitu. Jadi kalau teman-teman nyari di internet,
pastikan menggunakan yang versi 3 gitu ya. Cari tutorial nih, cari aja tutorial Python versi 3 ke atas ya. Jangan gunakan yang versi 2.7 atau 2.6 ke bawah gitu. Itu eh, yang sekarang yang didukung untuk si Python, kita disuruh menggunakan yang versi 3 ya. Versi 3.9 ya kalau ini yang terbarunya. Nah, ini bentuk IDE-nya, IDLE-nya. Jadi ini adalah tampilan interpreternya gitu ya. Nanti kita ngetik apapun di sini, itu nanti muncul sesuatu gitu ya. Nah, ini adalah tampilan interpreternya. Nah, ini adanya di mana? Di IDLE sini ya. Kalau teman-teman download yang bagian sini, yang IDLE Python, nah itu nanti masuk ada tampilan seperti ini gitu. Kemudian, nah ini tadi ya, ini contohnya kalau di Linux itu sudah ada. Ini kalau nggak salah saya capture dari Ubuntu 20.04 ya, yang codename-nya itu vokal. Nah, dia menggunakan Python 3 ya. Jadi dia secara default menggunakan Python 3. Cara panggilnya menggunakan Python 3 ya, Python 3. Nah, di sini dia defaultnya 3.8.2 gitu ya. Nah, ini adalah Google Colab. Kemudian nanti bisa coba ya Google Colab. Kemudian, nah ini yang python.org/shell ya. Jadi ini adalah shell-nya atau interpreternya gitu. Jadi kita bisa langsung ketik di sini ya. Atau gampangnya kalau buka command prompt, ini command prompt-nya si Python gitulah ya, bahasa sederhananya gitu. Nah ini yang Replit ya, bisa menggunakan yang online tadi, salah satunya ada Replit ya. Nah di sini kita nggak perlu install nih, misalkan kita mau bikin banyak file di sini pun bisa gitu ya. Nah nanti filenya bisa di-download ya. Nah itulah salah satu kelebihan Python ya, kita nggak perlu install gitu. Dia udah punya interpreter online gitu. Jadi kalau sekarang ada mata kuliah yang berhubungan dengan Python ya, nah itu cukup pakai yang online aja. Kalau misalkan tidak memerlukan banyak apa ya namanya banyak proses misalkan, ya cukup gunakan yang online itu sudah bisa ya. Kemudian referensi, nah ini penting ya. Nanti mungkin ini bisa di-capture ya, udah ada record-nya juga. Nah, ini kalau saran saya ya, teman-teman bisa masuk ke yang namanya Dataflare ya, dataflare.training. Di situ tutorialnya sangat lengkap. Dari mulai basic ya, paling awal sampai nanti teman-teman belajar ke tahapan yang namanya data science gitu ya. Jadi untuk data science itu nanti pakainya library-nya apa, nah itu dijelasin di sana. Kemudian kalau e-book, nah saran saya download aja yang dari Goalkeeper ya. Jadi books.goalkeeper.com/pythonbook. Nah, di Goalkeeper itu sebenarnya masih banyak e-book yang lainnya ya selain Python. Nah, ini juga nih kalau teman-teman pengen eh, tahu materinya di Python Institute ya. Jadi teman-teman bisa akses ke sini Education Python Institute/course ini ya. Ini nanti bisa diakses ya. Ini juga dia step by step gitu. Atau yang mau ikut apa Programming Essential in Python, nah ini juga dari Python Institute ya. Kalau ini ada ininya ya, ada sertifikasinya gitu. Nah ini tadi Goalkeeper ya, teman-teman bisa download nanti yang namanya Python di goalkeeper.com ya. Nah ngomongin Python ya, Python itu teman-teman di sini kan biasanya pelariannya gitu ya, kalau ngoding pelariannya nggak bisa menyelesaikan suatu masalah gitu ya, pelariannya kemana, ke Stack Overflow ya, misalnya ke sini ya. Nah, kita lihat di Stack Overflow, Python itu, untuk trennya seperti apa sih bahasa pemrogramannya gitu ya. Kalau dilihat di sini dia Python itu yang warna merah ya, jadi di sini. Nah, dari tahun 2009 dia naik terus gitu. Nah, tapi di sini dia surveinya gimana gitu, surveinya pertama ya, ketika banyak yang bertanya gitu ya tentang Python, otomatis apa, logikanya kan otomatis si Python, juga banyak digunakan gitu ya. Nah, salah satunya dari situ gitu. Jadi ada Python, ada JavaScript. Nah, JavaScript sebenarnya juga lagi naik ya. Kemudian PHP ya, ada C dan lain sebagainya gitu. Kenapa sih perlu belajar Python ya?
atau Python itu apa gitu. Python itu adalah bahasa pemrograman level tinggi ya atau high level programming. Sama dengan si bahasa C++. Nah, itu juga high level programming. Maksudnya gimana? High level programming itu adalah bahasa pemrograman yang bisa dimengerti manusia gitu. Contohnya, kalau teman-teman ngetik misalkan if jika bilangan kurang dari nol itu nanti yang keluar apa gitu. Nah, teman-teman kan ngetik tuh dan teman-teman bisa ngerti tuh bahasanya itu gitu. Nah, itu disebut dengan high level programming gitu. Tapi kalau yang low level programming, nah atau bahasa mesin ya. Nah, yang ngerti itu cuma si mesin gitu. Teman-teman ya yang diketikkan apa? 0101. Nah, seperti itu ya. Dan susah dibaca gitu ya, susah dimengerti. Nah, itu low level programming. Kalau high level berarti dia mudah dibaca atau source code-nya itu layaknya seperti sebuah bahasa manusia gitu ya. Kemudian nah nanti kita tunjukkan di coding ya, nanti kita coding sebentar. Jadi ada yang namanya typing disiplin ya. Di Python dengan di C++, compiler dengan di interpreter itu beda gitu. Contohnya di sini. Python itu dia mengadopsi yang namanya dynamically typing ya, atau disebut juga dengan duck typing. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah variabel di bahasa yang compiler ya, misalkan int umur gitu ya, integer umur gitu ya, kita harus mendefinisikan apa? Mendefinisikan tipe datanya dulu ya kan. Nah kalau di Python itu nggak perlu gitu. Di Python cukup ketikkan misalkan umur sama dengan 17. Nah, itu si Python udah otomatis tuh mendeteksi kalau 17 itu nanti dia berupa integer gitu. Nah, itu disebut dengan duck typing ya atau dynamically type. Kalau yang C++ itu disebut dengan statically type gitu. Jadi dia statis, harus didefinisikan dulu ya. Kemudian nanti juga dia mengadopsi object oriented ya. Jadi kan setelah belajar yang native ya, native itu yang atau prosedural lah bahasanya ya, yang nanti kita coba. Nah, nanti kita di Python itu juga ada yang namanya object oriented programming. Nah, di sana nanti ada yang namanya kelas, ada yang namanya method, ada yang namanya konstruktor. Nah, si Python juga object oriented programming gitu ya. Kemudian dia kebanyakan juga digunakan oleh si data science ya. Data science contohnya machine learning, deep learning, artificial intelligence ya atau kecerdasan buatan. Jadi yang digunakan apa? Library-nya gitu ya. Jadi Python itu dia punya, nah di sini keterangannya apa? Large standard library ya. Dia punya library yang sangat-sangat banyak sekali gitu. Mau bikin apa? Mau mengolah apa? Nah di Python tuh ada gitu. Kemudian di sini Python is simple dan easy gitu ya. Jadi dia tuh simple dan mudah. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian bagaimana belajar Python? Otomatis teman-teman harus belajar dulu basicnya ya. Basicnya di mana? Di algoritma gitu ya. Kalau sudah masuk algoritma, nanti masuk ke belajar yang native dulu gitu, yang prosedural. Setelah masuk ke prosedural, belajar OOP gitu ya, Object Oriented Programming. Setelah ngerti, bisa bikin aplikasi gitu ya, belajar bikin program. Nah, bisa jadi nanti mau bikin web gitu ya. Web juga bisa ya di Python. Atau nanti masuk ke mana nih, ke data science, machine learning. Nah, ini nanti ini adalah path-nya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang sih kita kan rata-rata kadang belajarnya loncat-loncat ya. Kalau menurut saya sih loncat-loncat itu nggak masalah gitu ya. Asalkan siap apa? Siap belajar basic lagi gitu. Jadi udah jauh nih sampai atas misalkan ternyata ada satu konsep yang kita nggak ngerti gitu. Nah, bisa jadi konsep itu adanya di basic gitu. Nah, kita harus belajar lagi tuh, biar lebih paham lagi gitu ya. Nah, kelebihannya apa nih? Ya, ini yang saya sebutkan tadi ya, dynamically type, ya statically type. Ini contohnya dengan Java ya. Dynamically type, dia nggak perlu didefinisikan tipe data, udah bisa langsung dikenali gitu ya. Kalau Java, dia harus didefinisikan, atau C++ harus didefinisikan gitu ya. Ini kita lihat nanti di codingan aja ya.
Nah, saking mudahnya belajar Python ya ini contohnya gitu ya. Dia ternyata apa, dia mengetikkan yang namanya import anti-gravity gitu ya. Ternyata dia langsung terbang tuh. Terus ditanya gitu, "Kenapa kamu bisa terbang?" gitu. Dia cuma mengetikkan yang namanya import spasi anti-gravity, kok tiba-tiba langsung terbang gitu ya. Nah, jadi di Python tuh banyak library atau modul ya, kita nyebutnya modul, yang dia sudah dipaketkan gitu. Misalkan mau bikin apa, mau, melakukan penghitungan matematika. Nah, di Python udah ada modul yang namanya math ya. Di dalam math, misalkan kita mau ngapain nih, ngitung sin, ngitung cos ya, ngitung tan. Nah, kita tinggal panggil si fungsinya tadi gitu, melalui import ini gitu ya. Jadi ini cerita di balik kenapa dia bisa terbang gitu ya. Nah, kalau belajar yang sampai advance ya, jadi kalau yang awal-awal kita belajarnya seperti di bahasa pemrograman yang lain gitu ya, ada statement, kemudian variabel, data, tipe data, kemudian nanti ada, eee, tipe data itu contohnya apa, ada number, ada string, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik di Python, nanti dia sangat strict dengan yang namanya indentasi ya. Jadi indentasi itu nanti seperti apa, kemudian kalau di Python, dia tidak memerlukan yang namanya titik koma gitu ya. Jadi nggak ada tuh titik koma gitu, dan dia tidak perlu yang namanya kurung buka, kurung tutup gitu. Nah, terus mengenalinya gimana? Nah, mengenalinya nanti menggunakan yang namanya indentasi ya. Nah, ini adalah kuncinya ya, indentasi. Nah, ini nanti saya jelaskan di belakang aja, mungkin kita coba ininya ya, coba online-nya seperti apa. Saya share screen lagi ya, share screen yang kita ngoding ya. Jadi saya jelaskan lagi, contohnya gimana sih gitu ya. Oke ya, nah di sini udah kelihatan ya, Pak, ngodingnya itu pakai apa gitu ya. Tadi kan ada yang namanya IDLE ya. Jadi IDLE itu kan ini ya, saya contohkan IDLE, saya stop dulu. Jadi kalau di Python bebas ya, mau menggunakan text editor apapun gitu. Mau menggunakan Notepad boleh nggak, Pak? Boleh. Bisa nggak? Bisa, jawabannya bisa. Mau menggunakan apa? Sublime Text, bisa nggak? Bisa. Mau menggunakan apa? Visual Code, bisa nggak? Bisa. Jawabannya semua bisa gitu ya. Text editor apapun bisa gitu. Jadi yang namanya IDLE di Python yang teman-teman download ya di situsnya python.org bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Di sini kita bisa ketikkan apa? Ini adalah shell ya, sebutannya shell atau interpreternya gitu ya. Ketikan apa nih? Ketikan, saya, nama gitu ya, nama sama dengan Budi gitu ya. Nah, nama, nah kelihatan tuh Budi. Nah, di sini kan kita nggak perlu menuliskan apa, string gitu ya, string, nama itu nggak perlu gitu, atau umur ya, integer umur. Nah, ini nggak perlu, kita langsung aja tuh umur sama dengan 17 gitu ya. Udah tuh umur, udah, isi dari umur ya 17 gitu. Terus taunya itu integer dari mana gitu. Nah, karena tadi dia menganut yang namanya duck typing ya, atau dynamically type gitu. Jadi kalau kita cek type gitu ya, type yang namanya variabel nama, enter. Nah, di sini keterangannya apa? str ya, str itu adalah string gitu ya. Kemudian type apa nih? Umur gitu ya. Nah, di sini keterangannya apa nih? int, artinya dia integer. Kita nggak perlu menuliskan int di depannya, atau string di depan nama, atau char gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ini gitu untuk belajar. Ini juga bisa dibikin sebuah file nanti, new file ya, tinggal dipilih. Nah, tapi di sini saya akan contohkan menggunakan Sublime Text ya. Jadi, saya terbiasa menggunakan Sublime Text ya. Jadi teman-teman yang ngodingnya biasanya ngoding web nih menggunakan Sublime Text gitu. Ngoding Python juga bisa gitu ya. Oke, nah di sini contohnya ya. Di sini saya punya editornya sebelah sini. Di sini saya punya apanya nih, shell-nya ya.
Jadi ini adalah command prompt-nya gitu. Jadi di mana, di apa namanya ini, di Sublime Text, kita bisa menggunakan command prompt juga gitu ya. Jadi kalau saya ketikkan di sini Python, nah ini muncul apa, Python versi 3.7.4 gitu. Ini, saya belum update ya ke versi 9. Nah, tapi di sini saya sudah menginstal yang namanya Python ya, tinggal panggil Python langsung muncul seperti ini gitu. Jadi kayak tadi ya, nama dengan Budi ya, tapi masih ingat ya yang sudah belajar programming, kalau string dia harus diawali dengan petik ya, atau double petik gitu. Nama, kemudian umur ya, sama dengan 17 gitu ya. Sama ya ini. Jadi kalau kita panggil umur ya, nah dia muncul 17 gitu ya. Ini adalah eh, shell-nya ya atau interpreternya. Nah, tadi untuk menjalankan Python ya di command prompt ya, itu kita harus mengetikkan yang namanya Python gitu. Nah, untuk menjalankan file Python yang nanti kita buat, itu kalau misalkan lewat IDLE itu tinggal diklik saja ya, ada yang namanya nanti F5 gitu ya. Langsung pencet, dia langsung jalan gitu. Tapi kalau lewat command prompt, dia perlu yang namanya interpreter gitu. Jadi kita harus sebutkan dulu interpreternya yang namanya Python, kemudian nanti diikuti dengan nama filenya. Nah, contohnya di sini, nah saya sudah buat sebuah file ya, yang namanya ptiums gitu ya, .py ya. Jadi ekstensinya .py, py gitu ya. Kalau di C++ apa .c ya atau .c+, .cpp gitu ya. Kalau untuk C++ gitu. Nah, biasanya kita belajar pertama apa dulu nih? Kita belajar tentang identifier ya. Identifier itu contohnya apa? Identifier itu contohnya kayak kita membuat nama variabel, nama kelas, nama fungsi. Nah, itu ada aturannya gitu. Jadi di Python dia itu case sensitive ya. Jadi nama seperti ini itu beda dengan nama seperti ini gitu. Ini n-nya besar, ini n-nya kecil. Nah, ini dianggap variabel yang berbeda gitu ya. Kemudian dia harus diawali dengan huruf ya, huruf kemudian diikuti dengan yang lain gitu. Dia tidak bisa misalkan nih bikin variabel yang namanya alamat gitu ya. Jadi A-nya itu menggunakan angka seperti ini gitu ya, alamat Jogja gitu ya. Nah, dia nggak bisa gitu. Dia nanti error ya. Kemudian apa lagi ya? Itu dulu deh gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi aturan lainnya untuk identifier, tapi pegang aja. Oh ya, misalkan gini ya. Misalkan eh, tanggal lahir. Nah, biasanya kan tanggal lahir itu seperti ini ya. Nah, di Python itu nggak boleh melakukan untuk membuat sebuah variabel nggak boleh di spasi gitu ya. Jadi tanggal spasi lahir, nah itu nggak boleh. Terus gimana bisa seperti ini gitu ya. Jadi tanggal underscore lahir gitu ya. Atau mau digabung tanggal lahir juga bisa gitu ya. Nah, pegang dulu yang itu gitu. Baru nanti masuk ke yang lainnya gitu ya. Ini adalah identifier ya. Nah, kita masuk ke tipe data nih. Tipe data di Python tuh tadi kan kita nggak perlu definisikan nih. Jadi nanti ada yang namanya integer, kemudian nanti ada yang namanya string, kemudian ada yang namanya float ya. Float itu yang pakai koma-koma gitu ya. Sederhananya kayak gitu. Ada yang namanya list, ada yang namanya tuple, ada yang namanya dictionary, kamus ya. Ada yang namanya boolean gitu ya. Ini yang biasa banyak dipakai gitu ya. Nah, integer itu seperti apa, string itu seperti apa. Jadi, ini sangat mudah gitu ya. Misalkan kita bikin nama sama dengan Budi. Nah, ini adalah sebuah string. Tandanya dia diapit menggunakan petik ya atau double petik ya. Kemudian umur nih. Umur sama dengan 17. Nah, ini adalah integer gitu. Kalau saya kasih seperti ini malah jadi string nanti. Tapi kalau kita bikinnya seperti ini, dia dianggap sebagai integer ya. Nah, sekarang lanjut apa lagi nih? Float ya. Float misalkan berat gitu ya. Berat badan gitu ya.
misalkan 65,5 gitu ya. Nah, ini adalah float karena ada komanya gitu ya. Nah, koma di sini bukan menggunakan koma yang biasa kita ketik di mana, di Microsoft Word gitu ya, tapi gunakan titik ya. Jadi 65,5. Nah, itu sama aja dengan 65,5 gitu ya. Ya nanti ada yang namanya list. Nah, list ya misalkan kita punya apa nih, buah gitu ya. Nah, list itu nanti ditandai dengan kurung buka siku, kurung tutup siku gitu. Nah, di sini baru kita isi dengan contohnya apa nih, mangga gitu ya. Kemudian yang kedua apalagi nih, jeruk gitu. Yang ketiga apel gitu ya. Nah, ini adalah list ya. Tandanya dari mana ngelihatnya? Karena di sini ada kurung buka siku ya. Kemudian ada yang namanya tapel ya. Misalkan nama hewan gitu ya. Tapel itu nanti dia menggunakan kurung buka biasa, kurung tutup biasa gitu. Misalkan nih kita mau masukin kucing, kambing gitu ya. Nah, ini adalah tapel ya. Cirinya dari mana? Dari kurung buka, kurung tutup. Nah, kemudian yang terakhir dictionary. Dictionary itu nanti misalkan eh, kita bikin namanya biodata gitu ya. Dictionary itu ada yang namanya key, kemudian ada yang namanya value ya. Jadi key dan value ini adalah ketika nanti kita memanggil si biodata, kita mau menampilkan apa nih? Kita mau menampilkan value yang mana? Nah, yang dipanggil adalah si key-nya gitu. Ini gimana? Gunakan kurung kurawal ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti dia dictionary ya. Contohnya nama. Nah, ini adalah key, disebut dengan key ya. Kemudian value-nya yang mana? Nah, titik dua, tadi siapa? Budi gitu ya. Budi gitu. Kemudian umur. Nah, ini adalah key-nya, value-nya adalah 17. Nah, ini disebut dengan dictionary. Kalau yang boolean, kita sudah tahu ya, boolean itu kan true false gitu ya. Tapi cara penulisannya gini ya, di Python P-nya itu harus besar. Nah, kemudian false-nya juga F-nya harus besar. Nah, ini adalah boolean namanya. Nah, boolean. Ini disebut dengan boolean. Nah, di sini nanti ini kalau belajar Python itu sebenarnya mudah ya, tapi ada learning path ya. Jadi kita harus memang kalau belajar sesuatu kan harus bersabar gitu ya. Jadi kita harus lewatin dulu basicnya seperti apa sampai nanti ketemu di titik dimana kita bisa bikin aplikasi gitu ya. Nah, ini di sini nanti ada konsep lagi, ada yang namanya immutable, mutable. Jadi misalkan list ini bisa diubah ya atau bisa dihapus gitu ya. Nah, yang tipenya tuple, dia itu tidak bisa diutak-atik. Kalau sudah kayak gini, ya udah gitu. Kalau list, dia itu bisa ditambah, bisa dikurang gitu ya. Bisa kita tambah isinya, bisa kita kurangin gitu. Biodata juga bisa kita tambah, bisa kita kurangin gitu ya. Oke, nah itu disebut dengan tipe data ya. Jadi yang umumnya seperti ini. Sebenarnya masih ada yang lain lagi gitu. Kalau masuk ke percabangan, nah disinilah nanti kita melihat ya. Percabangan itu contohnya apa nih? If ya. If kemudian condition ya. Ini kalau saya enter, nah bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang umumnya kan kita seperti ini nih, if misalkan nilai kurang dari 70 gitu ya, ini gitu ya, misalkan ditambah seperti ini gitu ya. Jika nilai kurang dari 70, tampilkan apa gitu ya. Ini adalah statementnya gitu. Tapi di Python, itu kita nggak perlu ini, nggak perlu kurung kurawal lagi gitu. Nah terus cara ngebedainnya gimana gitu. Jadi di Python disebut dengan, ada yang disebut dengan intensitas gitu ya. Intensitas itu sangat vital gitu ya. Misalkan nih, if nilai kurang dari 70, titik dua. Nah, titik dua ini adalah sebagai penanda pengganti kurung bukanya gitu ya. Enter. Nah, di sini, nah kita harus mengetikkan statement ya. Di sini disebut dengan statementnya apa gitu. Jika nilai kurang dari 70 berarti apa? Misalkan print gitu ya. Nilai B misalkan atau nilai C gitu ya. Nah, terus tutupnya gimana? Tutupnya itu
Kalau dia masih sejajar dengan print, ya berarti dia masih masuk dalam bloknya si if sini gitu. Tapi kalau misalkan kita kembalikan ke belakang, jadi dia sejajar dengan if, ya ini kan sejajar nih. Nah, itu sudah dianggap bahwa si if-nya ini sudah berakhir gitu. Nah, jadi kalau kita misalkan intensitasnya ini kita samakan seperti ini dianggap dua hal yang berbeda gitu. Karena dia sejajar nih. Nah, kalau kita masukkan ke dalam, nah dia bakalan dianggap si print nilai C ini adalah bagian dari si nilai 70 ini ya. Jadi sini kita coba aja misalkan nilai, kita kasih nilai awal dulu, misalkan nilainya adalah 60 gitu ya. Nah, kita jalankan ya. Cara menjalankannya gimana? Ketikkan Python, ls ya. Oh, jangan di ls di Windows soalnya ya. Kita dir ya. Kita dir. Nah, di sini muncul apa? File tadi yang namanya pti.ums.py ya. Nah, cara menjalankan filenya ini gimana? Tinggal ketikkan Python pti.ums.py, enter. Nah, yang muncul apa nih? Nilai C ya. Nah, yang muncul adalah ini ya. Karena nilainya kurang dari 70 ya. Karena nilai ini variabel nilai kurang dari 70. Nah, di sini kan kita set 60. Nah, ini coba kita kembalikan ke sini ya. Kita ratakan seperti ini gitu. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini keterangannya nih. Enaknya di Python itu kita bisa lihat nih errornya itu yang mana gitu. Jadi di sini udah dijelaskan ya. Indentation error. Nah, expected and indent block. Nah, errornya itu adalah di indentasi gitu ya. Jadi ini dia nggak ngerti nih, ini sebenarnya bagian dari mana gitu ya. Karena di atasnya ada if, kemudian langsung di bawahnya sejajar seperti ini gitu. Dia bingung nih, ini apa sih gitu ya. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, jadi kita bisa tab ya. Jadi sarannya itu ya, kalau menggunakan tab, itu gunakan satu tab seperti ini, atau bisa juga menggunakan spasi ya. Misalkan spasinya 4 kali gitu ya. Satu, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, itu harus konsisten ya. Kalau misalkan menggunakan spasi 4 kali, berarti nanti selanjutnya juga harus spasi 4 kali gitu. Kalau menggunakan tab, ya gunakan tab gitu. Nah, kalau kita kembalikan lagi, di sini saya menggunakan tab ya. Ini kita ulang, Python. Nah, dia sudah benar lagi gitu. Itulah yang disebut dengan intensitas. Kalau biasanya kan kayak gini ya. Nah, biasanya kan kayak gini tuh untuk yang percabangan. Nah, di Python nggak kenal sama yang kayak gini gitu. Gantinya adalah titik dua ya dan intensitasnya gitu ya. Jadi dia sangat strict ya, strictnya itu di situ gitu. Nah, seperti itu. Terus else-nya gimana? Nah, biasanya kan kita menggunakan if else gitu ya. Kemudian ada lagi tuh if else if gitu ya. Nah, di Python gimana tuh? Di Python cukup if, kemudian kalau misalkan dia mau diakhiri, kita menggunakan else gitu ya. Print. Nah, seperti ini. Misalkan eh, nilai Anda default gitu ya. Default D gitu. Nah, misalkan ketika kondisi di atasnya ini tidak terpenuhi ya kan, dia nanti bakalan masuk ke blok yang bawahnya gitu. Terus kalau misalkan yang else if gimana? Nah, kalau menggunakan else if, nanti gunakan yang seperti ini ya. Biasanya kan kita gunakan seperti ini nih. If, else, if gitu ya. Di Python gunakan if, elif. Nah, elif ya. Itu singkatan dari else, if ya. Kemudian di sini nanti tinggal kalau mau ditutup menggunakan else. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan dia ketika kita enter dia indennya langsung ke dalam ya. Nah, ini kalau menggunakan Sublime Text ya atau text editor lainnya yang sudah di set untuk Python gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, perulangannya gimana? Sama ya. Kita kan kenal tuh for ya. Ada for, ada while. Nah, di Python juga sama. Ada yang namanya for ya. Nah, di sini menggunakan range misalkan ya. Range itu apa sih gitu? Jadi range Maaf itu sebelumnya
range ya. Iya, ini mungkin sebentar lagi ya. Oke, range itu artinya, nah, range kan ini 1 sampai 10 ya. Kita akan menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 ya. Nah, print X, nah, for X in. Nah, ini bedanya dengan yang lain ya. Biasanya kan kalau di programming seperti C++, for eh, int X sama dengan 1 gitu ya. Kemudian X lebih dari berapa, X plus plus. Nah, di Python tuh nggak kayak gitu. Cukup seperti ini, for X in range. Kemudian kalau kita jalankan, oke, ini sintak elifnya error ya. Oh iya, karena dia elif ya, ya karena dia elif, dia perlu yang namanya kondisi ya. Elif 50 gitu ya, elif 40. Oke, nah yang for tadi ini nih dari 1 sampai 10 ya. Nah, jadi 10-nya mana? Kalau menggunakan range, dia 1 sampai 10 minus 1 gitu ya. Berarti dari 1 sampai 9 gitu. Nah, ini digunakan untuk perulangan gitu. Contoh realnya gimana? Kita punya data nih, yang namanya buah. Ini bentuknya list ya. Nah, kita mau menampilkan isinya menggunakan perulangan. For i in buah ya. Nah, kita langsung bisa tampilin tuh. Print X gitu ya. Kita cek dulu nih, benar atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada nih, mangga, jeruk, apel ya. Jadi menampilkan isi list cukup menggunakan for seperti ini gitu ya. Sudah muncul nih, mangga, jeruk, apel gitu. Seperti itu. Jadi di Python itu lumayan mudah ya belajarnya. Karena di Python itu yang mungkin yang kita belum biasa itu nanti titik koma gitu ya. Atau nanti kurung buka, kurung tutup. Nah, itu yang biasanya kita kalau pindah dari bahasa pemrograman satu ke bahasa pemrograman yang lain, itu kan kadang sering keikut gitu ya. Sama aja dari Python pindah ke yang lain pun juga kadang sering keikut juga gitu. Nah, jadi ini intensitas ini juga membuat apa? Membuat supaya lebih rapi gitu ya. Oke ya. Sebenarnya ini kalau kita lebih jauh lagi ya, atau saya contohkan lagi ya. Nah, Python itu bisa apa aja sih gitu ya. Python itu juga ada yang namanya programming GUI-nya ya, graphical user interface ya. Di sini saya sudah bikinkan ya. Jadi langsung kita coba saja. Here saya punya yang namanya GUI ya. Saya jalankan Python GUI.py. Nah, nah ini adalah GUI nih, graphical user interface nih. Ini Python tuh punya GUI juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin program sederhana yang namanya kalkulator, gimana tuh? Nah, ini bisa nih. Jadi Python tuh bisa masuk ke GUI desktop ya, pemrograman desktop, bisa masuk ke pemrograman web juga gitu. Bisa nggak ke mobile? Bisa ya, tapi tidak se ini, tidak se apa namanya, tidak sebagus programming yang native-nya gitu. Jadi kan yang native itu contohnya Java gitu ya, Java Android gitu. Nah, tapi mobile di Python bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa gitu, tapi tidak sebagus yang Android ya, atau yang menggunakan Kotlin ya. Nah, tapi mungkin nanti ke depannya untuk mobile mungkin lebih di seiring berkembang gitu ya, mesti nanti ada perbaikan lagi di sisi mobile. Jadi masih Python tuh masih digunakan di desktop dan web gitu ya. Sebenarnya kalau saya mau ngomong lagi masih banyak nih. Saya ada contoh dari saya kan di Amikom itu juga ngajar prodi geografi itu. Nah, hubungannya apa dengan Python gitu. Nah, di situ di geografi kita belajar Python tapi untuk ini, untuk apa namanya? Untuk GIS ya, yang namanya SIG, Sistem Informasi Geografis gitu ya. Nah, contohnya gimana nih? Ada nih contohnya. Nanti gunakan yang namanya
GeoPandas ya. Nah, GeoPandas ini nanti dia yang menampilkan peta misalkan. Bisa nih kalau mau dicoba gitu ya. Jadi ini mungkin Pak Arif ini waktunya gitu ya, 20.39 ya. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya jawab aja Pak. Jadi sambil jalan gitu. Nggak apa nih, Iya. tanggung, diran dulu itu. Oh iya, siap. Saya tunjukkan Jangan Python. bikin PHP. Biasa ngoding PHP, Pak. Nah, di sini kita butuh library nanti. Ada Tapi nggak, library-nya. tapi Gimana, Pak? nggak muncul kan, nggak tak share screen. Yang tak share screen Sabrina doang. Waduh. Iya nih, gelap nih. Gimana nih, Pak? Oh, Oh, ini udah muncul nih. udah muncul. Oh, Walaupun tapi ini saya, kan nggak kelihatan ya. walaupun saya nggak mudeng apa itu. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya secara langsung mungkin ke Pak Koprawi? Slide saya sebenarnya masih panjang loh. Ini jatahnya satu SKS doang loh. Oh iya, biasa ngajar. 3 SKS. Biasanya kan ada teori praktikum tuh. Nah, di teorinya dihabisin, baru nanti praktikum gitu ya. Hanya apa nih? Ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan di unmute. Saya, Pak, Iya, Ya, silakan saya Adira. ingin mengapa Python banyak dipilih oleh programmer pemula dan perusahaan besar saat ini, dan mengapa biasanya materi awal-awal prodi TI itu adalah Python, kok bukan C++ atau yang lain? Gitu. oke. Gimana nih Pak? Mau dijawab nggak nih? Ya dijawab, kasihan orangnya. Iya. Ini saya jawab menggunakan share screen ya. Materi saya ada jawabannya di situ gitu ya. Saya sudah siapin nih, tenang aja. Mana nih belum muncul? Oke, nah kenapa sih belajar Python gitu ya? Nah, belajar sesuatu bahasa pemrograman itu kan mesti ada goalnya gitu ya. Goalnya apa? Goalnya itu ya bisa dilihat tadi ya, kenapa perusahaan itu banyak menggunakan Python gitu ya. Pertama, jawabannya perusahaan apa dulu nih? Nah, misalkan perusahaan yang bergerak di bidang data science misalkan, yang lagi rame itu data science ya. Jadi di data science itu kan kita mengolah data ya. Datanya yang seperti apa? Bisa jadi data dalam bentuk teks, dalam bentuk image. Nah, si Python dia itu punya library yang sangat besar gitu ya, sangat banyak untuk mengolah data-data tadi gitu. Nah, makanya dipilihlah si Python gitu. Pak, bisa nggak menggunakan bahasa pemrograman lain? Jawabannya ya mungkin bisa gitu ya, tapi apakah bahasa pemrograman itu mempunyai library yang dibutuhkan oleh si data science gitu? Bisa jadi tidak gitu ya. Kemudian perusahaan, nah ini saya capture nih, ini baru aja nih, sore tadi saya capture. Kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini adalah real case-nya gitu ya, pekerjaan Python gitu. Nah, di sini kayak ada kata data.co.id, data engineer. Nah, di sini keterangannya apa? Dia harus mempunyai pengalaman di Python gitu ya, atau di bahasa R ya, ada R namanya. Kemudian nih, software development engineer, strong knowledge of core Python. Nah, itu bukti bahwa si Python itu dicari gitu. Ini saya nyarinya di mana? Di Jobstreet ya. Ini baru dipublish nih 19 jam yang lalu gitu. Ada lagi nih. Nah, Metrodata, programmer Python, menguasai Python gitu. Nah, keterangannya menguasai Python gitu. Kemudian ada lagi nih, machine learning engineer. Nah, ini juga keterangannya apa nih? Menggunakan Python gitu ya. Nah,
Di sini nanti ada machine learning ya. Nah, di sini ada apa nih, library ya, kalau teman-teman mungkin kelihatan nggak ya ini ya. Ini ada di Python itu nanti untuk machine learning ada yang namanya library scikit-learn ya. Scikit-learn ini itu nanti yang mengolah data di machine learning gitu ya. Terus ada lagi Pandas. Nah, Pandas itu juga adanya di Python gitu. Kalau lihat lagi ke atas ya, ini nih ada GPU CUDA nih. Kalau ingat tesis saya itu pakai CUDA gitu ya. CUDA itu juga ada di Python gitu. Ada yang namanya Python CUDA ya. Naik lagi ke atas nih. Nah, ini juga Python nih. Jupyter Notebook Anaconda tadi yang saya sebutkan di awal ya. Ini buat deep learning, ada TensorFlow, ada Keras. Nah, kalau dilihat gajinya berapa sih ini gitu ya. Lihat aja nih gajinya nih 10 juta sampai 20 juta gitu. Ini baru di Indonesia ya. Di luar itu beda lagi nanti gajinya gitu. Gitu, Mas. Kenapa belajar Python gitu ya? Di awal-awal kuliah kok belajarnya Python gitu. Kenapa nggak C++ aja sih gitu. Nah, sebenarnya yang ditekankan di perkuliahan itu kan adalah algoritma ya. Paling pertama itu kan algoritma dulu. Nanti kalau udah ngerti algoritma, mau pindah ke bahasa apapun itu tinggal mengikuti sintaknya aja atau tinggal mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh bahasa pemrogramannya aja gitu. Nah, teman-teman mungkin yang masih baru gitu ya, masih semester 1 atau semester berapa gitu ya. Itu kita kan di perkuliahan juga harus update materi gitu ya. Jadi nggak melulu tentang misalkan dari tahun berapa itu misalkan materinya cuma C aja gitu ya. Kita juga harus melihat nih kebutuhan industri itu seperti apa. Nah, oh ternyata sekarang yang lagi banyak dibutuhin itu tentang Python nih. Nah, berarti teman-teman harus belajar juga nih Python gitu. Yang paling penting teman-teman punya basic algoritma yang kuat dulu gitu loh. Gitu. Gitu Pak Arif. Gitu Adira, puas? Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, sudah Oke. terpuaskan. Oke, saya Padahal saya pindah ke yang bertanya di slido.com. Gini, Pak Koprawi, ada yang oke. bertanya seperti ini. Eh, apa bahasa Python itu bisa diterapkan dalam image processing? Wah, Kalau ada contohnya, ada nggak? image processing mah itu mainannya gitu kan. Di Python mah banyak library untuk image processing ya. Ada yang namanya OpenCV gitu ya. Biasanya kan kita mainan di OpenCV ya. OpenCV ya di Python ada gitu. Walaupun di C juga ada ya, C++ juga ada gitu. Di Python juga ada gitu. Nah, nanti kelebihannya apa gitu? Kelebihannya nanti bisa nah ini loh, kalau yang baru saya tunjukin tadi. Nah, proficiency with OpenCV. Nah, OpenCV kan buat image processing tuh. Di bawahnya lagi nih, image processing computer vision. Nah, di Python dia ini wilayahnya gitu loh. Gitu. Oke, lanjut ya, Pak. Lanjut. Gini, dari yang tadi pertanyaannya itu dari Zulfikar yang tanya tentang image processing. Kalau sekarang itu dari Noval. Manakah yang lebih efektif, belajar pemrograman secara otodidak atau ikut pelatihan atau bootcamp? Oke. Ini kalau sudah ngomongin ini ujungnya itu tujuannya apa gitu ya. Jadi ada yang ikut bootcamp, ada yang belajar otodidak gitu. Kalau bootcamp ya, bootcamp itu kan misalkan nih bootcamp kita 5 hari ya. Kita belajar tentang Python nih 5 hari. Nah biasanya di bootcamp itu kan kita lihat dulu, tapi ya yang ngadain bootcamp ini siapa gitu ya. Kemudian kita lihat dulu materinya sampai mana gitu. Kadang kalau di bootcamp itu kan dia memang bisa jadi ke real case gitu ya, ke kasus yang sebenarnya gitu. Nah di situ yang tidak kita dapat dari belajar otodidak apa, pengalaman orang lain gitu ya. Kita bisa langsung mendengar orang lain misalkan dia yang mempunyai pengalaman mendevelop aplikasi menggunakan Python, dia tahu misalkan
seluk-beluknya seperti apa, nanti harus ngapain. Nah, itu kita tidak dapatkan dari belajar otodidak gitu ya. Nah, tapi gitu ya, kalau kita mau ikut bootcamp gitu ya, biasanya kan ada biayanya tuh gitu. Nah, ya mau nggak mau kan semua apa namanya yang kita pelajarin ya harus dimulai dari belajar sendiri dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan kita belajar otodidak, nah kita bisa ini nih gabung di komunitas gitu ya. Komunitas kan banyak tuh. Misalkan paling gampang lah itu di Facebook ya. Cari aja itu Python programming gitu ya. Itu mesti ketemu. Nah, nanti tinggal tanya-tanya aja di sana gitu ya. Jadi kalau misalkan bicara lebih baik atau tidak baik gitu ya, atau lebih bagus yang mana, itu kan punya plus minusnya gitu ya. Kalau bootcamp mungkin nanti dia bisa cerita ya orang yang ngajarin langsung ke real case-nya gitu ya. Tapi kalau yang belajar sendiri ya kita harus cari tahu sendiri gitu ya. Gabung komunitas, tanya-tanya seperti itu gitu. Apalagi di perkuliahan nih, ada klub programming. Nah, itu bagus lagi tuh. Nah, di sana kan teman-teman bisa bahas tuh kita mau bahas apa nih? Mau mau bahas yang lagi eh booming sekarang misalkan programmingnya apa nih? Tapi jangan ini ya, jangan misalkan jangan oh sekarang Python nih, belajar Python. Oh, besok ini nih belajar ini. Jangan seperti itu juga gitu. Tapi mungkin lebih ke pendalamannya gitu. Misalkan, oke sekarang belajar Python. Nah, Python itu bisa ngapain sih gitu. Cari aja case yang realnya itu seperti apa gitu. Seperti itu Pak Arif. Terima kasih Pak Prawo. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin? Saya buka kesempatan lagi. Nih, ada pertanyaan nih. Penting nggak sih belajar matematika? Nih, belajar coding, jago matematika dulu nggak sih? Nah, itu mana tuh Pak? Harus bisa matematika dulu nggak nih? Gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Yang penting logika gitu ya. Ya wis itu jawabannya apa itu? Nah, Belajar ini coding apa jawabannya. harus jago matematika dulu atau enggak? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini ya, jawabannya enggak gitu ya. Belajar coding tuh ya nggak harus jago matematika dulu, nunggu jago matematika, nunggu jadi instan dulu ya, baru bisa belajar coding. Gitu. Oke, setuju, saya setuju. Matematika kan ini pendukung ya. Kalau ya kan masa anggaplah kita belajar matematika dasar lah, kita ngerti dasar gitu ya, 1 tambah 1 2 gitu ya. 1 kurang 1 0 gitu. Paling nggak kita ngerti itu dulu gitu. Nah, nanti kan ke depannya kita itu karena menggunakan bahasa pemrograman, di situ pasti ada library gitu ya. Library yang bakalan mendukung kita dalam perhitungan. Misalkan tadi di Python ada yang namanya math gitu ya. Mau ngitung sin kostan, kalau teorinya kan mungkin kayak gimana gitu ya. Tapi kalau di Python cukup panggil functionnya sin gitu ya. Sin berapa gitu udah ketemu gitu. Nah, tapi ya ini memang kadang kan jadi halangan gitu ya. Kadang oh jago matematika dulu nih baru belajar belajar Python gitu. Tapi ini ada yang menariknya. Orang yang jago matematika gitu ya, mau belajar coding itu sangat mudah gitu ya. Maksudnya itu saya sering temukan gitu ya, yang jago matematika belajar coding, dia itu cepat gitu. Kenapa? Karena dia udah ngerti gitu. Dia udah ibaratnya dia logikanya udah jalan gitu ya. Tapi orang yang mungkin belum jago matematika belajar coding itu tetap punya kesempatan gitu ya. Jadi ilmu matematika ini melengkapi ini kita gitu ya, melengkapi kemampuan coding kita nanti gitu. Gitu, Pak. Itu jawabannya tuh. Luar biasa ternyata. Iya, yang penting logika gitu ya. Biasanya kan sering denger tuh, yang penting logikanya gitu ya. Yang penting Padahal logika juga, jalan. nah, iya. Ada lagi nggak nih? Ini banyak nih. Nih, ini nih saya cerita nih. Teman-teman lulus kuliah gitu ya, bisa apa nih? Bisa programming apa misalkan? Oh bisa Python gitu. Mau ngelamar kerja gitu ya. Ternyata butuh pengalaman. Kerja itu butuh pengalaman ternyata gitu ya. Saya butuh pekerjaan gitu ya. Tapi kamu itu nggak punya pengalaman gitu. Tapi saya butuh kerja
untuk dapat pengalaman gitu ya. Kemudian ya kerjalah gitu ya. Terus ya ini saya di sini nih untuk nyari pengalaman gitu kan, mau kerja gitu. Di sini bilangnya yang penting pengalamannya dulu gitu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan pengalaman tanpa kerja gitu ya? Gimana tuh, Pak? Punya pengalaman tapi mau kerja gitu. Belum punya pengalaman tapi mau kerja. Nah, mana tuh? Gimana? Nah, teman-teman kan punya tugas kuliah tuh. Nah, itulah experience gitu ya. Nah, tapi kita harus teman-teman harus lihat ya. Jadi di sekarang itu kan nggak zaman lagi kayak apa namanya bikin portofolio, ditulis di kertas, di print apa segala macam. Itu sudah ketinggalan gitu ya. Itu sebagai pelengkap aja gitu. Terus dari mana gitu? Nah, biasanya teman-teman mungkin sudah kenal yang namanya GitHub ya atau GitLab. Nah, disitulah teman-teman memasang portofolionya. Pernah bikin apa? Bikin aplikasi berbasis web. Pas taruh aja di GitHub gitu ya. Pernah ngerjain tugas apa? Mengerjakan tugas kuliah apa gitu ya, mata kuliah apa? Taruh aja di GitHub gitu ya. Nanti waktu ngelamar pekerjaan, orang tuh HRD tuh nggak lagi yang baca-baca ini kalian gitu ya, baca-baca tumpukan kertas kalian gitu. Biasanya cukup serahin apa? Ini akun GitHub saya gitu, lihat aja di situ gitu kan. Atau punya LinkedIn gitu ya. Nah, LinkedIn juga kadang berguna gitu ya. Ini LinkedIn saya, ini akun GitHub saya pernah ngerjain apa, lihat aja di situ gitu kan. Gitu, itu experience itu. Itulah salah satu caranya punya pengalaman tapi belum bekerja gitu ya. Banyak Pak lagi nih. Mau apa? Nih, pertanyaan kayak gini nih, ini kadang aneh nih ya. Kami mencari karyawan dengan umur 22 sampai 26, namun dengan pengalaman kerja 30 tahun ya. Ini kan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akalnya di mana? Nah, inilah. Jadi teman-teman misalkan nih mau ngelamar pekerjaan, mau nyari-nyari di job street gitu ya. Teman-teman harus lihat nih yang dibutuhin apa. Oh, yang dibutuhin misalkan Python. Nah, sementara katanya experience minimal experience. Nah, ini ya. Contohnya misalkan ya, at least 2 year experience ya. Minimal misalkan 2 tahun pengalaman. Tapi misalnya ada yang buka requirement pengalamannya 30 tahun gitu ya. Sementara misalkan bahasa pemrogramannya baru keluar 10 tahun gitu ya. Nah, itu udah ngawur gitu ya. Udah ngaco berarti yang perusahaannya gitu, nggak usah dimasukin gitu ya. Soalnya dia yang requirement-nya aja dia nggak ngerti gitu ya. Nah, itu cara memilah-milihnya juga tuh. Memilah-milih kemana ngelamar gitu ya. Gitu Pak. Ada pertanyaan nggak Pak? Ada pertanyaan nggak teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Sepi nih, berarti saya lanjut ke Slido dari Ardo. Oke, pertanyaannya gini. Tipe data di C atau C++ kan banyak, tapi di Python cuma ada beberapa yang saya tangkap. Nah, apakah Python itu punya keterbatasan tipe data? Oke, jawabannya ya, apakah Python itu punya keterbatasan tipe data? Jawabannya itu Python itu menyederhanakan tipe data gitu ya. Sebenarnya kalau anggaplah di C itu kan ada yang namanya double dan float ya. Double dan float bedanya di mana gitu? Kira-kira bedanya di mana? Double dan float. Mana coba? Kalau di Python nggak ada double, yang ada cuma float doang gitu ya. Kalau di C apa? Ada double, ada float gitu ya. Nah, malahan ya di mungkin di programming lain ada yang disebut dengan array ya. Array. Nah, array di Python ada nggak? Jadi ceritanya kalau array itu, jadi kan tadi ada yang namanya list ya. Nah, di Python itu biasanya kita nyebut list itu sebagai array gitu ya. Tapi kalau memang mau array yang sebenarnya itu ada juga di Python gitu ya. Tinggal kita import nanti modul yang namanya array ya. Itu nanti kita bisa pakai gitu. Tapi kalau di Python data array itu biasanya kita jadikan dalam bentuk list ya kalau di
Python gitu. Jadi kalau dibilang sedikit ya bukan sedikit sebenarnya. Jadi dia lebih apa ya, menyederhanakan gitu ya dari double sama float ya. Double float jadinya nggak ada, cukup float saja gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi nggak ribet gitu. Gitu, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir ya, karena sudah hampir jam 9. Dari Oke. Slido lagi. Noval. Noval ini bertanya sampai 3 kali. Pertanyaannya gini. Dasar logika apa yang seharusnya kita bangun sejak awal untuk belajar dalam pemrograman? Oke, nah kalau ditanya logika, saya share screen ya. Saya kalau ditanya, saya tanya balik ya. Bentuknya nih seperti ini nih. Mana nih belum kelihatan. Kan udah belajar algoritma nih. Nah, saya tanya sekarang. Tukarlah isi dari gelas tersebut sehingga gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh gitu. Algoritmanya gimana gitu. Ini ada, nih kita main logika aja nih. Logikanya gimana nih jawabannya nih? Kita punya gelas A isinya teh, gelas B isinya kopi gitu ya. Terus suruhannya tukarlah isinya gitu supaya si A jadi kopi, si B jadi teh gitu. Caranya gimana nih? Ini kalau bisa jawab berarti logikanya udah jalan nih. Tunggu, ini Nah, dibuka aja. Ada yang mau jawab? ada yang mau jawab nggak nih? Ada door prize-nya nggak? Door prize-nya nanti sama Pak Arif ya Makannya minta kopi. nilai. Ada yang Mana mau nih jawab Pak? nggak? Ada yang mau jawab nggak nih? Ada clue-nya nggak? Clue-nya ada gelas C nggak? Nah, ya itu Salah kan nggak apa-apa, Pak? ya salah nggak apa-apa, nggak bakalan tumpah. Siapa tadi ya? Yang mau Saputra menjawab? belakangnya namanya. Pandu Saputra ini, Po. Pandu, Pandu. Oh, Iya, Pak. Pandu, Pak. yuk Nah, gimana gimana Mas menurutmu? Pandu? Gampang nih. Lu malah diem. Ngomong-ngomong Mungkin Hah? menukar data kopi itu dengan teh tinggal mungkin diganti, atau kalau di logikanya itu diganti datanya, Pak. Ditukar data atau Terus Ini ganti tulisannya ya. Kopi jadi teh gitu. Nah, ini menarik kan? Sebenarnya ini tadi kan ada yang nama logika apa dulu yang perlu kita pelajarin gitu ya. Nah, ini logika sederhananya nih gimana? Berarti apa nih? Berarti kan kita perlu apa? Jadi gelas ya, gelas ini kita ibaratkan sebuah variabel gitu ya. variabel mungkin ya. Teh, ya kita butuh variabel baru berarti. Nah, jadi kita ibaratkan gelas itu adalah variabel, kemudian isinya bisa jadi teh atau kopi itu adalah nilainya gitu ya. Jadi ini kan gelas berisi teh, kemudian gelas berisi kopi gitu ya. Nah, cara memindahnya gimana? Berarti kan kita butuh variabel baru ya kan? Atau kita butuh gelas baru. Misalkan nih gelas C, nah kita perlu gelas yang namanya gelas C. Nah, gelas A kita tuang ke gelas C ya, otomatis kan gelas A kosong nih. Kemudian gelas B kita tuang lagi ke gelas A, otomatis kan si gelas A isinya adalah kopi dan si gelas B kosong dan si gelas C isinya masih teh. Nah, dari teh tuang lagi ke gelas B. Nah, udah tuh, udah ketuker gitu ya. Nah, urutannya tadi yang dari awal tuang-tuang bolak-balik itu disebut dengan algoritma gitu ya. Jadi algoritma itu kan urutan gitu ya, langkah-langkah
untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis dan logis gitu ya. Jadi ini pernah nih Pak Arif nih, ada mahasiswa saya nih jawabnya gini, Pak, kalau kayak gitu gini aja Pak, gelas isi tehnya ini saya masukin mulut saya aja gitu kan. Kemudian ya udah kopinya saya tuangkan ke gelas A gitu kan. Loh jawabannya gimana tuh, benar atau salah gitu ya? Secara logika gitu ya. Ya benar gitu ya. Kalau dia cuma pertanyaannya kayak gini gitu kan, tapi logis enggak gitu ya. Masa apa ditaruh di mulut dulu gitu kan. Nah, itulah. Jadi algoritma kan dia harus sistematis dan harus masuk akal gitu ya. Kalau ditaruh di mulut dulu masuk akal nggak sih gitu ya? Ya nggak masuk akal lah gitu. Ya bisa bisa aja nanti setengahnya udah diminum sama dia kan. Jadi gitu, algoritma ya belajar algoritma yang sederhana seperti ini. Atau kalau misalkan mau tahu algoritma lagi, teman-teman kan sering makan Indomie itu. Nah, belakangnya itu kan ada urutan cara menyajikan Indomie itu seperti apa gitu ya. Ada yang nyalain kompor dulu, panasin air, masukin apa minyak gitu ya. Nah, mahasiswa saya tuh jawabnya ada lagi nih yang aneh. Pergi dulu Pak ke warung beli Indominya gitu kan. Ya itu bagian dari algoritma gitu ya. Tapi ya tinggal dilihat lagi apakah itu masuk akal atau tidak gitu. Gitu kalau mau belajar programming dari yang kehidupan sehari-hari aja gitu. Gitu, Pak. Jadi intinya adalah logika, yang penting logika jalan. Ya nomor satu memang yang penting logika. Kan nanti case kita kan bisa jadi perhitungan matematika ada juga gitu kan. Kan nggak mungkin tuh kita jadi programmer CRUD seumur hidup ya. Programmer CRUD seumur hidup gitu ya. Kan nanti juga ketemu yang lain-lain lagi gitu. Oke, terima kasih. Ini dari Srido, pertanyaannya udah habis. Yang mau bertanya langsung, apakah ada sebelum saya tutup? Terakhir, Iya, ini mau ngebahas. Jadi kalau mau ngebahas programming nih Pak ya, Python itu kan saya pernah ngisi apa itu ada acara gitu kan. Jadi dia itu trainingnya itu Python itu 40 jam 5 hari Pak ya. Itu aja masih kurang Pak, 5 hari 40 jam gitu. Bayangin aja gitu kan. Karena kan kita memang mulainya dari basic gitu kan, dari algoritma, dari apa gitu. Jadi kalau dijadikan mata kuliah ya ini 1 semester gitu. Iya beneran. ya, Iya. Jadi ya, ya, iya bang, 1 semester. iya kan. Itu baru basic loh Pak. Nanti naik lagi ke atas belajar OOP itu bisa 1 semester lagi itu. Masalahnya Iya. kalau belajar OOP udah beda bahasa pemrograman lagi. Ya Kayak yang penting kan dicatat, lupa lagi. dimatangin ya, dimatangin konsep OOP-nya aja dulu, ada kelas, ada function, ada access modifier, public, private, protected. Nah, itu nanti di Java bakalan ketemu tuh. Ada nggak nih teman-teman yang bertanya? Nggak ada ya, berarti ya udah jelas ya. Terima kasih ya Pak Koprawi. Ada pesan penutup di akhir acara ini? Pesan penutup apa ya? Ya kita kan di perkuliahan itu bukan cuma ini ya. Kita kan belajar banyak hal gitu ya di perkuliahan. Jadi mungkin nanti semester 1 belajarnya C++ atau belajarnya Python gitu ya. Semester selanjutnya belajarnya yang lain lagi gitu ya. Nah, semuanya itu kan di ujungnya itu pasti nanti ada manfaatnya gitu ya. Jadi nanti belajar jaringan gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita boleh boleh misalkan kita tuh apa ya, kalau di perkuliahan kan biasalah ada dosen yang killer gitu ya, ada dosen yang susah ngasih nilai gitu ya. Nah, kita nggak usah
apa ya, kalau misalkan nggak suka sama dosen gitu ya, kalau misalkan nggak suka sama dosennya, ya paling tidak jangan sampai tidak paling tidak jangan sampai membenci mata kuliahnya gitu ya. Karena apapun itu, mata kuliah itu kan adalah ilmu gitu ya. Jadi sampai kapanpun nanti hari ini nggak ngerti, bisa aja nanti nih 1 tahun 2 tahun ke depan itu malah jadi subjek yang bakalan teman-teman tekuni gitu ya. Hari ini nggak suka programming, bukan berarti 5 tahun ke depan pekerjaan teman-teman bukan jadi programmer gitu. Itu sudah saya buktikan gitu. Saya itu nggak suka programming dari sekolah ya, ngambilnya itu jaringan, sampai di kampus masih jaringan, tapi ujung-ujungnya semester berapa itu 5 ke atas malah ngambil programming gitu. Dan akhirnya apa? Pekerjaan saya adalah programmer gitu ya. Padahal saya dulu nggak suka gitu. Nah, jadi ilmu itu ya memang ilmu gitu ya. Jadi apapun yang disampaikan dosen itu kita harus tetap terima gitu ya. Walaupun bagaimana dosen menyampaikannya kan itu cuma masalah ini ya, masalah komunikasi gitu ya. Yang penting kuliah itu juga harus di luarnya harus aktif gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan materi dari perkuliahan saja gitu ya. Jadi kita harus explore, apalagi sudah punya apa namanya, grup programming sendiri ya, programming klub sendiri gitu. Nah itu silahkan itu dieksplor gitu ya. Jadi gitu Pak. Oke, terima kasih. Dengan begitu maka berakhir pula acara malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Koprawi. Salam kepada keluarga di rumah ya. Oke Pak, salam balik Pak. Udah lama nggak ketemu nih. Pada rumah dekat. Ya ampun. Rumah dekatnya di WFH Rumah Pak. dekat. Nggak pernah ketemu. Oke, bagi teman-teman semua, mari kita beri aplaus ke Pak Koprawi dari rumah masing-masing. Nah, sebelum saya tutup, saya ada informasi dari komunitas Python Jogja. Jadi pada tanggal 14 sampai 15 November 2020 itu akan ada Python Conference Indonesia. Karena masih dalam suasana pandemi, maka akan diselenggarakan secara online. Nah, bagi teman-teman yang berminat lebih jauh tentang Python, silakan mendaftar untuk mengikuti Python Conference Indonesia. Linknya ada di kolom chat ya. Kalau misalkan kalian berminat, paling murah itu tiketnya adalah, ini nggak gratis. Tiketnya kalau nggak salah 25.000. Oh gitu. 25.000 itu tiket termurah. Kemudian Mm-mm. selanjutnya ada 100.000 itu dapat kaos. Yang paling mahal Mm-mm. 1 juta. Oke, itu pesan sponsor dari teman Seru tuh saya Python. Python. Oke. Kemudian info terakhir bagi yang menginginkan sertifikat, silahkan klik link pada kolom chat tersebut. Itu dibuka sampai jam 10. Bagi yang ingin sertifikat, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Baik teman-teman, karena ini sudah melewati jam 9, kita harusnya selesai jam 9. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Koprawi. Terima Ya, kasih terima pada kasih semua kembali. ya. Terima kasih pada teman-teman semua yang hadir. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi. Karena kegaptekan saya, karena saya nggak tahu kalau sekarang Google Meet dibatasi 100. Kayaknya Baik, mulai bulan September itu Pak. ya iya. Kalau pernah baca sih, tapi itu kan untuk Gmail ya, Gmail yang umum. Tapi Mm-mm. kan ini pakai Iya. pakai email pakai email
universitas ini pakai email UMS, tapi ternyata dibatasi juga. Ya sudah, besok pindah cari yang gratis lagi. Oke, teman-teman semua, mari kita tutup acara ilmu bareng pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu di ilmu bareng pada bulan depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.